ada kelompok menamakan diri pasukan berani mati Jokowi. Mereka mengklaim ada 20.000 orang mau turun ke Jakarta, ke Patung Kuda dan lain tempatnya. Saya minta dari malam hari ini semua umat Islam, saudara asah golok yang tajam. Saudara asah aja golok yang tajam. Setuju? Takbir. Siap siaga satu. Siap siaga satu. Jadi semua laskar Islam saya minta, termasuk dari FPI-nya, Persada 212-nya saudara. Semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kembali Rizik Syihab kebakaran jenggot. Dan kali ini tidak main-main apa yang pernah dilakukan dulu oleh Rizik Syihab dengan seluruh kelompoknya terhadap pemerintahan Pak Jokowi. Itu kembali dia lakonkan hari ini dan tidak main-main karena menuding Pak Jokowi mau mengerahkan pasukan berani mati katanya. Ini bahayanya Pak Rizik Syihab ya. Padahal kita tahu sendiri bahwa Pak Rizik Syihab ini sudah banyak sekali catatan kriminalnya di negeri ini. Karena bergelar sebagai cucu Rasulullah selama ini, makanya dia rada-rada kebal hukum. Sekalipun ada satu kasus yang pernah menyiksanya, yaitu kasus pornografi tahun 2017 yang lalu kalau tidak salah, di mana dia terlibat chat mesum dengan Pirsa Husaini yang kemudian pada akhirnya Bung Rizik Syihab menjadi pesakitan saat itu, lari dari negara ini ke Arab Saudi dengan isu bahwa waktu itu dia pergi umrah, dan itu adalah merupakan sejarah umrah terpanjang di dunia yang sampai hari ini track recordnya tidak ada yang menyaingi. 3 tahun tidak main-main. Tapi pasca itu kemudian Rizik Syihab dengan gayanya yang ugal-ugalan, ketika dia tahu bahwa kasusnya sudah SP3 dan 3 tahun kemudian kembali, dia berulah lagi dengan melanggar undang-undang waktu itu, undang-undang darurat soal COVID-19, termasuk memalsukan hasil tes COVID di salah satu rumah sakit di Bogor. Itu beberapa catatan, selain pernah dipenjara karena kasus terhadap penyerang Ahmadiyah. Sahabat-sahabat sekalian, kalau kita membahas Rizik Syihab ini memang tidak ada habisnya. Tetapi yang paling penting hari ini, bahwa apapun ocehannya, saya kira masyarakat sudah sangat cerdas, apalagi dengan adanya tesis yang sudah dikeluarkan oleh Kiai Haji Usman Al-Bantani, membuat pernyataan Bung Rizik Syihab tidak lagi sakti, tetapi apapun itu harus diwaspadai. Karena bagaimanapun juga masih ada mukibin yang memang bombal, yang masih ikut dengan fatwa-fatwa Rizik Syihab. Coba kita lanjut dulu bagaimana ceramah daripada Pak Rizik Syihab ini yang berupaya menggiring opini seolah-olah Pak Jokowi akan membuat kekacauan. Artinya ada upaya Bung Rizik Syihab untuk bagaimana supaya terjadi konflik horizontal antara masyarakat di Jakarta. Apalagi dia menyarankan untuk masyarakat Jakarta mengasah parang. Itu kan sangat berbahaya bagi kita. Sebenarnya ini adalah upaya bagaimana Rizik Syihab melakukan adu domba dan ini bisa berdampak hukum. Ini videonya. Saya mau berpesan, hati-hati. Ada seruan tanggal 22 September, 4 hari lagi saudara. Waspada, ada kelompok menamakan diri pasukan berani mati Jokowi. Mereka mengklaim ada 20.000 orang mau turun ke Jakarta, ke Patung Kuda dan lain tempatnya. Kita jangan usil, kita jangan ngeganggu. Silakan mereka mau demo, mau orasi, mau berteriak, itu hak mereka untuk menyampaikan pendapat. Betul. Tapi jangan coba-coba bikin rusuh di Jakarta. Jangan coba-coba bakar-bakar halte, saudara. Jangan coba-coba bakar-bakar pom bensin, saudara. Jangan coba-coba bikin kerusuhan, saudara. Saya minta dari malam hari ini semua umat Islam, saudara asah golok yang tajam. Saudara asah aja golok yang tajam.
Jangan keluar rumah, jangan. Kalau mereka demo damai, tenang, silakan. Masuk Jakarta damai, keluar dari Jakarta tenang. Betul. Tapi kalau mereka mau bikin huru hara di Jakarta, coba-coba ganggu keamanan, bakar-bakar halte. Hei umat Islam, keluar dari rumahmu, bawa senjatamu, ganyang mereka. Habisi kemana saja berada, saudara. Takbir, takbir, takbir. Terlemah, mencari mati. Di sini ada kejadian, nggak boleh. Jadi umat Islam kalau ada yang datang nawarin dapat duit, yuk ikut demo, demo damai. Mereka ingin merontokkan kepercayaan umat kepada habaib. Makanya jangan kaget, kenapa habaib dicaci maki, Pak Alwi dicaci maki, saudara. Mereka ingin merontokkan kepercayaan umat kepada habaib. Karena mereka tahu habaib selalu berada paling depan untuk melawan komunis di negeri ini, saudara. Takbir. Jadi kalau habaib udah disingkirkan, nah besok kiai disingkirkan, saudara. Jadi habib sama kiai nggak boleh diadu domba, nggak boleh dipecah belah, saudara. Setuju? Takbir. Siap siaga satu, siap siaga satu. Jadi semua laskar Islam saya minta, termasuk dari FPI-nya, Persada 212-nya, saudara. Semuanya, termasuk dari persatuan-persatuan. Oke, kita sudah dengar ya bagaimana ocehan daripada Pak Rizik Sihab. Ada beberapa hal saya kira yang patut untuk kita soroti di dalam pernyataan ini. Pertama, ketika membawa-bawa nama PKI. Jadi seolah-olah pernyataan PKI itu kembali diserukan untuk dilekatkan ke Pak Jokowi. Padahal kita tahu sendiri bahwa para tokoh-tokoh PKI di Indonesia yang pernah ada itu datang dari Kelambak Lawi. Jadi ini seperti melakukan cuci tangan ya. Cuci tangan mau mengglorifikasi bahwa Pak Jokowi dan seluruh kelompoknya itu kebanyakan PKI. Dan karena itu kemudian Pak Rizik Sihab berupaya keras menggalang kekuatan, terutama ormas-ormas yang sudah lama dibukukan oleh negara, yakni FPI itu kembali dia suruhkan untuk berkumpul. Tetapi tentu dengan adanya diskursus soal nasab yang melemahkan nasab daripada Kelambak Lawi, dianggap bahwa mereka bukan suriat Rasulullah. Saya menilai bahwa pernyataan Bung Rizik Sihab ini tidak lagi sakti dan tidak lagi didengar oleh para pengikutnya. Kenapa? Karena sudah banyak mukibing yang sadar bahwa ternyata mereka selama ini dibodoh-bodohi. Bayangkan misalnya orang yang mengaku sebagai cucu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi kalau kita mendengar ceramah-ceramahnya itu jauh dari kesejukan. Malah yang dia lakukan adalah melakukan ujaran kebencian terhadap pemerintah kita. Bagaimanapun juga hari ini Pak Jokowi masih Presiden Republik Indonesia yang sah. Oleh karena itu kita harus sadari ini bahwa ini bagian daripada provokasi Rizik Sihab berupaya menabrakkan antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo. Karena itu kita berharap Pak Prabowo bisa jeli melihat mainan daripada Rizik Sihab yang begitu licik dan jahat ini. Sangat berbahaya, berupaya menabrakkan para pendukung kedua belah pihak. Dan tentu seruang yang dia sampaikan tadi itu kepada masyarakat. Sekali lagi mudah-mudahan ini tidak didengar atau tidak digubris karena ini bisa sangat berbahaya. Apalagi dengan menyebut nama laskar-laskarnya itu yang kemarin sudah dibukukan oleh negara. Nah, Rizik Sihab sendiri ini sekali lagi adalah merupakan wajah kriminal sang cucu palsu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang selama ini merajalela karena faktor nasabnya yang dimuliakan oleh masyarakat Indonesia. Tetapi hari ini saya kira sepakat atau tidak, dia bukanlah cucu Rasulullah berdasarkan manuskrip, berdasarkan kitab-kitab nasab dan ketidakberaniannya melakukan tes DNA. Demikian sahabat, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.